Sebenarnya petugasnya itu tinggal, ayo siap udah jalan ini gitu kan. Nah, waktu mau jalan itu ternyata anak yang tadi kesurupan dan diganggu di desa tersebut itu kesurupan lagi. Tapi ini malah lebih ekstrim karena satu gerbong. Satu sebagian besar, lebih ke sebagian besar. Itu macam-macam, ada yang nangis, ada yang menutup kepalanya juga. Iya, sampai kayak gitu. Lo kembali lagi di lo alah aing dia eta saha Ning iki sapa iki Ning Mbak Ning iki gak ono wong sing iki gak ono sing iso nganu ta ngewaresno iki ta Ning awas Ning iki oblek Ning panas Ning tapi bohong. Panik ya. Ya iyalah ya jelas panik dong lah wong. Ya. Aku iki gak bisa baca set ngono iku gak iso. Panik. Ya panik. Panik lah masa enggak. Oh, cuma iki ae ASEAN iki Bu. Woro langsung garing Keringetan ya. adem. Saya tambah apa niku sih rek. Wis waktunya syuting ya? Iya, wis wae syuting opening dhisik iki mau aku kate opening. Iya. Kok bubuk apa ini kok tidur. Oke, halo Mitra MTV kembali lagi di Lingsir Wengi. Menceritakan kisah-kisah mistis yang memang nyata. Betul, berdasarkan kisah Betul. nyata. Nah, ini tadi Diana kesurupan karena hari ini kita akan bercerita tentang Terkait kesurupan. Nah, bagaimana ceritanya? Sebelum kita lanjut jangan lupa like. Nah, subscribe gratis. Jangan lupa nyalakan lonceng untuk notifikasinya. Betul, supaya nggak ketinggalan Betul. cerita-cerita terbaru dari kami. Lingsir Wengi. Jadi ceritanya gimana? Jadi gini, ini kan kalau sampean tadi kan pura-pura kesurupan. Aku itu jadi inget terkait cerita dari temanku yang namanya itu Mita. Nama asli? Nama asli, wah jangan dong disamarkan. Disamarkan itu namanya Mita, Mbak Mita gitu. Lah Mbak Mita itu temanku sendiri, sekuliahan, sejurusan, sekelas, sehidup tapi nggak semati. Orangnya masih hidup gitu, temennya doiku. Nah, tapi cerita ini itu bukan saat aku ketemu sama Mbak Mita ini ya, tapi ceritanya Mbak Mita waktu dulu SMP. Oh, jadi sebelum kenal sama Ibnu ya, ini ceritanya pada waktu SMP. Kenapa ini Mbak Mita kesurupan tadi? Bukan, tidak. Justru Mbak Mita yang menyaksikan sendiri ya kan, terkait kesurupan itu, wah sericuh dan seriwuh itu. Jadi gini, awalnya itu waktu SMP itu kan ada yang kayak study tour modelnya. Nah, study tour ini satu angkatan itu terdiri dari sekitar berapa ratus anak ya, pokoknya banyak, sekitar ratusan gitu loh. Dari berapa satu lapis? sekolahnya. Ratusan. Bukan. Ratusan anak Bukan, ya. ratusan anak, bukan berapa lapis ratusan, bukan. Ratusan, latu-latu. Ratusan. Bukan juga ya? Bukan. Nah, itu berangkat, tapi kan biasanya kan pakai transportasi umum itu kayak bis gitu kan. Nah, ini tuh nggak nyarter gitu, tapi ini beli tiket kereta. Oh, ini apa booking satu gerbong? Booking satu gerbong. Oh, gitu. oke. Biar merasakan nuansa berbeda mungkin Nah, ya. betul. Kalau naik bis kan ya udah lewat jalan-jalan padat, tapi kalau naik kereta itu kan memang biasanya jalur-jalurnya tuh sawah-sawah. Nah, pemandangan yang hijau-hijau gitu loh, healing. Healing hilang. Temenan hilang. Jadi gini, jadi itu nih study tournya itu mau ada perjalanan gitu ke Jogja, daerah Jogja. Istimewa. Pasti. Nah, di daerah Jogja ini
Dibagi. Jadi dari satu angkatan itu dibagi menjadi beberapa kelompok, dipecah. Karena banyak itu tadi banyak, ya. Nah, satu kelompok itu di apa bahasa Indonesianya, disembiar itu apa? Dibagi ke beberapa titik-titik desa di daerah Yogyakarta. Oh, jadi sebenarnya mirip kayak KKN ya, betul, tapi masih SMP. SMP wis KKN. Oh iya, kayak Nah, percepatan gitu ya, akselerasi KKN mungkin ya. Oke. Nah, gitu. Tetapi pada hari pertama itu kelompoknya Mbak Mita ini nggak terjadi apa-apa sampai terakhir. Justru Mbak Mitanya ini nggak kenapa-kenapa. Semuanya baik-baik aja, berjalan lancar. Berjalan lancar sampai waktu 3 hari sebelum kepulangan itu mendapat laporan kalau dari beberapa kelompok itu tadi, dari beberapa desa lain itu mengalami yang namanya gangguan makhluk halus. Bukan kucing, bukan anjing juga bukan, makhluk halus yang tak kasat mata. Nyamuk bukan. Halus kan kecil. Nyakitin tapi. Oh. Nah itu, jadi gangguannya itu mulai dari ditampakin sesosok gitu kan, sosok makhluk halus, terus kesurupan, bahkan yang paling ekstrim itu sampai kesurupan. Itu di desa-desa lain ya, bukan di tempatnya si Mbak kelompoknya Mita ini bukan, tadi ya. Oke. Nah setelah itu, setelah sudah ditangani lah sebelum kepulangan itu. Oke, awalnya beres sampai stasiun yang namanya Stasiun Lempuyang Yogyakarta. Pasti semuanya udah tahu ya Mitra MTB, Stasiun Lempuyang ini kan udah, maksudnya kan ada dua tuh, Stasiun Tugu sama Stasiun Lempuyang. Lempuyang, ya, betul. Nah ini yang di Stasiun Lempuyang. Lempuyangnya, betul. Oke. Nah, waktu pulang ini kan sudah beli tiketnya, charter lagi kan. Nah, waktu pulang, udah ini tinggal berangkat. Ibaratnya petugasnya itu tinggal, ayo siap udah jalan ini gitu kan. Nah, waktu mau jalan itu ternyata anak yang tadi kesurupan dan diganggu di desa tersebut itu kesurupan lagi. Tapi ini malah lebih ekstrim karena satu gerbong. Satu gerbong. Semuanya kesurupan. Lah. Apa gak ricu ya mor-mor. Ngono. Itu ambek nyakar gini. Itu posisinya masih di stasiun atau enggak, sudah di gerbong. Sudah di dalam gerbong. Mau berangkat di dalam gerbong. Di dalam gerbong. Itu satu gerbong semuanya kesurupan. Termasuk Mita ada di dalamnya. Termasuk Mita itu di dalamnya. Tapi yang gerbongnya Mita sendiri ini enggak. Jadi kayak satu gerbong gini kan ada 3 gerbong katakanlah ya, nyarter 3 gerbong. Nah, gerbong yang pertama ini gerbongnya Mbak Mita. Gerbong kedua, ketiga ini gerbongnya anak lain. Ini satu gerbong itu ada ditempatin berapa ya? Sekitar puluhan atau berapa gitu. Nah, itu semuanya itu gerbong semuanya. Terus tapi untungnya guru yang bisa kayak gitu, kayak nyembuhin itu ada banyak. Hampir guru di sekolahan itu yang ditempatin Mbak Mita itu bisa. Tapi bener-bener nggak ngebayangin sih kayak sericuhnya kayak gimana. Kayak gitu. film Korea Train to Busan nggak sih Waduh, yang iya, semuanya kayak itu zombie gitu ya. ya. Kayak dikepung zombie kayak semuanya, nggak ada satupun anak yang nggak kena di gerbong itu atau almost atau sebagian besar. Lebih ke sebagian besar. Jadi macam-macam, ada yang nangis, ada yang benturin kepalanya juga. Iya, sampai kayak gitu. Wah. Jadi kayak bener-bener kayak gimana ya, kayak gitu. Jadi aku diceritain langsung itu dan bener-bener ricuh. Gak kebayang gimana paniknya sih. Maksudnya kebayang nggak satu gerbong isinya semuanya itu kesurupan massal ya. Ekstrim ini ya. Kesurupannya bukan yang kayak diem gitu, enggak, macem-macem. Ada yang nangis, ada yang kosel-kosel, ada yang kayak orang step atau ayan, ada yang kayak ekstrim gitu kayak nyakar-nyakar. Berarti kemungkinan anak-anak yang dari desa tersebut itu ada sesuatu hal. Kita nggak ngerti sih, karena mungkin si Mita juga tidak menceritakan karena memang Mita tidak ada di desa yang sama ya. Tapi kemungkinan ada yang mereka lakukan yang itu mengganggu. Iya, kayak ketidaknyamanan di situ. Membuat makhluk yang tinggal di situ tuh merasa nggak nyaman akhirnya, dan mungkin ya
kesel akhirnya mereka memboyong semuanya itu. Betul. Mungkin ya. Memboyong semuanya ya, itu ya. Dendam gitu loh. Kayak nggak terima gitu terima, ya. Akhirnya betul. terjadilah hal yang seperti itu. Tapi ini sebenarnya juga pesan juga sih buat mitra MTB semua yang ada di rumah yang lagi nonton video Lengser Wengi ini untuk ya memang kita tidak bisa pungkiri ya Nuk ya. Kalau sebenarnya memang pasti ada dimanapun berada pasti ada makhluk-makhluk seperti itu dan memang ya kita hidup berdampingan gitu loh, tapi memang derajat kita paling tinggi. Tapi tidak boleh sombong. Tidak boleh memantik atau melakukan hal-hal yang mungkin kadang di satu desa itu memang sudah ada hal-hal yang dilarang. Nah, kenapa hal itu dilarang? Karena mungkin pasti ada sesuatu yang sebelumnya terjadi, yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi ya makanya itu ada larangan-larangan tersebut. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Dijunjung, salah maaf. Dijunjung. Berat sama dijinjing, ringan sama dijinjing itu bukan? Bukan. Beda lagi bukan. Itu. Jadi gitu. Jadi intinya harus jaga sikap dimanapun kita berada. Tapi itu akhirnya semuanya sembuh. Semuanya sembuh. Sampai pulang lagi ke daerahnya di mana? Surabaya juga? Iya, di Surabaya. Balik semuanya ke Surabaya, tapi ada satu anak yang ketempelan itu tadi. Ternyata ini kita langsung singkat aja ya soalnya. Usut punya usut, dia punya jin penjaga. Kodam bisa dibilang gitu. Bukan kodam sana, kodam jin ya. Kodam jin, tapi kodam jinnya ini tidak diterima di wilayah Jogja. Akhirnya mau gak mau dibalikin lagi ke sana, jinnya dibuang kayak ditinggalin gitu. Nah, habis itu dibawa lagi, alhamdulillahnya sembuh. Tapi berarti memang si satu anak ini memang membawa itu dari Surabaya. Jadi dia memang kebawa. Jadi waktu dia selama 2 minggu nih, selama 2 minggu setelah balik dari situ, pucat mukanya kayak orang sakit, tapi sebenarnya nggak sakit, tatapan kosong, kayak bukan dia lah gitu, kayak bukan dia. Berarti maksudnya si kodamnya ini dia bawa sengaja kayaknya itu ya, kayaknya turunan. Turunan gitu, kayaknya turunan. Berarti si anak ini juga nggak ngerti kalau ternyata dia punya apa namanya kalau penjaga itu ya, atau kodam itu tadi, sampai akhirnya dia di Jogja dan ternyata kodamnya nggak diterima. Makhluk yang di Jogja itu ternyata nggak bisa terima adanya kodam yang dibawa oleh si anak ini. Sampai akhirnya 2 minggu itu berarti ya dia ketempelan, terus dibawa ke Jogja ini untuk mengembalikan yang tadi ketempelan tadi, plus mendamaikan si kodamnya ini gitu. Repot ya kalau bawa gitu. Karena kan kita nggak sadar sih ya, mungkin itu tadi ya karena keturunan itu jadi nggak sadar gitu ya. Bukan salah anaknya juga. Cukup rumit ya sebenarnya ya. Cukup rumit. Kalau masalah sama makhluk halus, jangan deh gitu. Saran-saran saya, jangan. Udah, hidup normal aja. Normal aja masih rumit, apalagi kayak gitu. Serem ya, nggak kebayang aja sih situasinya gimana. Seriuh apa, sericuh apa. Betul. Aduh, gimana paniknya pasti panik banget karena bukan 1-2 orang aja yang mengalami kesurupan, tapi ini hampir satu gerbong itu. Itu kebayangan ada berapa puluh orang di situ, berapa puluh anak di situ. Ya, itu tadi cerita kali ini ya terkait kesurupan dari Mbak Mita gitu. Jadi kalau misalnya nggak kira kesurupan, ya dong, aku kesurupan tagihan gitu. Jadi kalau ditagih kesurupan, pura-pura kesurupan gitu. Jadi biar sing nagih wedi. Oke, terima kasih mitra MTB semua yang sudah menyaksikan video Lengser Wengi kali ini dari awal sampai dengan akhir ya. Nah, kalau mitra MTB ini punya cerita horor atau cerita mistis religius pun ya kan, itu silakan kirim di sini nih. Nah, di deskripsi juga ada. Nah, jangan lupa untuk subscribe. Benar, untuk subscribe, like dan juga komen-komen di bawah ini. Ya. Kalau mau cerita dibacakan ya udah langsung aja dikirim, jangan ragu-ragu ya. Dan kami pamit dulu. Sampai ketemu di cerita-cerita mistis selanjutnya hanya di Lengser Wengi.